Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai warga negara. Kelompok kami beranggotakan saya, Ginatan Filna Rahayu Putri, dan rekan saya, Fidelita Dinti Delvina. Materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Mbak Vina. Warga negara. Menurut Gallen, warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu yang ada hubungannya dengan negara serta mempunyai kewajiban terhadap negara. Warga negara juga memiliki hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Dengan begitu, suatu negara adalah orang yang menetap dalam suatu negara. Tetapi, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua orang yang menetap di suatu negara dapat menjadi warga negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warga negara ialah penduduk sebuah negara ataupun bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara tersebut. Hal ini dipertegas kembali pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 26 ayat 1, di mana agar menjadi warga negara, maka harus disahkan dalam undang-undang. Secara hukum atau secara yuridis, berdasarkan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, istilah warga negara Indonesia dibagi menjadi dua golongan. Golongan pertama yaitu warga negara asli atau pribumi. Misalnya, suku Jawa, suku Madura, suku Dayak, dan etnis keturunan yang sejak kelahirannya menjadi warga negara Indonesia. Golongan yang kedua yaitu warga negara asing atau fremdeling. Misalnya, bangsa Tionghoa, Timur Tengah, India, USA, dan lain sebagainya yang telah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi warga negara Indonesia. Poin kedua, bukan warga negara. Bukan warga negara adalah orang yang berada pada suatu negara, tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan dan tunduk kepada pemerintahan di mana orang tersebut berada. Contohnya yaitu duta besar, konsul, dan kontraktor asing. Perbedaan antara warga negara dan bukan warga negara adalah sebagai berikut. Warga negara yaitu orang yang berdasarkan hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara dengan status kewarganegaraan warga asli atau warga negara keturunan asing. Sedangkan bukan warga negara yaitu orang yang berada pada suatu negara tetapi secara hukum tidak menjadi anggota negara yang bersangkutan, tetapi turut atau tunduk pada pemerintah di mana mereka berada. Poin ketiga, penduduk. Secara umum, penduduk adalah seseorang yang tinggal di suatu tempat tertentu. Penduduk menurut pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 adalah warga negara Indonesia dan orang yang bertempat tinggal di Indonesia. Berikut adalah perbedaan antara penduduk dengan warga negara Indonesia. Penduduk yaitu setiap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang tinggal dan menetap di wilayah Indonesia. Contohnya, seorang pemain bola basket luar negeri yang bermain untuk klub Indonesia disebut sebagai penduduk. Dikarenakan pemain bola basket luar negeri tersebut harus menetap atau tinggal di Indonesia untuk bermain klub. Sedangkan warga negara Indonesia yaitu orang yang secara hukum diakui sebagai warga negara, tetapi tidak hanya untuk menjadi penduduk Indonesia. Contohnya, pemain asing bola basket luar negeri tersebut belum bisa dikatakan sebagai warga negara Indonesia. Agar dapat dikatakan sebagai warga negara Indonesia, pemain asing bola basket luar tersebut harus mengajukan permohonan pindah kewarganegaraan terlebih dahulu dan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia. Poin keempat, rakyat. Menurut Huda,
Rakyat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama sehingga menghimpun jadi masyarakat. Meskipun mungkin mereka berbeda dalam hal warna kulit, keturunan, dan kepercayaan yang hidup secara terorganisir dengan baik, atau bisa disebut organized population. Menurut Zahid, rakyat adalah kumpulan manusia dari dua jenis kelamin yang hidup secara bersama dalam suatu masyarakat. Meski berasal dari keturunan yang berbeda, bahkan memiliki warna kulit yang berbeda, bahkan juga menganut kepercayaan yang berbeda. Poin 5, kewarganegaraan. Menurut Kedutaan Besar Republik Indonesia, pengertian dari kewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan. Sedangkan kewarganegaraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, dan perbuatan mewarganegarakan. Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menetapkan bahwa permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika pemohon memenuhi beberapa persyaratan. Terima kasih. Baik, materi yang selanjutnya adalah asas kekeluargaan. Dalam bernegara, dalam asas kekeluargaan tentunya semua rakyatnya, baik yang merasa dominan maupun minoritas, memiliki rasa tanggung jawab yang sama dalam mempertahankan negara dari segala ancaman, sehingga walaupun terdapat perbedaan dalam keluarga, tetapi jika berhubungan dengan negara luar, maka akan menjadi satu kesatuan. Materi yang selanjutnya yaitu status kewarganegaraan. Konsep status kewarganegaraan pada umumnya dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, status hukum kewarganegaraan merupakan identitas personal yang melekat pada seorang terkait dengan ikhwal kewarganegaraannya. Yang kedua, status kewarganegaraan dapat memberikan gambaran tentang kondisi hubungan hukum antara individu atau seseorang dengan negara. Yang ketiga, status hukum kewarganegaraan menunjuk pada ada tidaknya tanggung jawab negara atas kondisi kewarganegaraan atau tak berkewarganegaraan seseorang. Yang keempat, status hukum kewarganegaraan menunjuk pada bekerja tidaknya rezim hukum nasional dan atau hukum internasional. Materi yang kedelapan yaitu cara memperoleh kewarganegaraan. Dalam pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia merupakan cara yang termudah untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dibandingkan mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yakni naturalisasi biasa. Pasal 19 menyebutkan bahwa warga negara asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat. Dalam pasal 20 disebutkan bahwa orang asing yang bekerja sebagai Dalam pasal 20 disebutkan bahwa orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberikan kewarganegaraan Republik Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Materi yang ke-9 yaitu kehilangan kewarganegaraan. Prinsip-prinsip hukum umum universal dalam hukum kewarganegaraan ditarik ketentuan pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM). Tak seorang pun boleh. Prinsip-prinsip hukum umum universal dalam hukum kewarganegaraan yang ditarik ketentuan pasal 15 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau HAM tahun 1948 menyatakan bahwa semua orang berhak mempunyai kewarganegaraan. Tak seorang pun boleh dihapus kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau dilarang merubah kewarganegaraannya. Pada umumnya, keadaan tak berkewarganegaraan dapat disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya yang pertama ada konflik hukum, yang kedua perubahan wilayah negara, yang ketiga hukum perkawinan, yang keempat prosedur administrasi, yang kelima diskriminasi, yang keenam tidak mempunyai surat kelahiran, dan yang ketujuh pembatalan kewarganegaraan oleh negara dan sebagainya.
Materi yang terakhir yaitu kedudukan warga negara. Kedudukan warga negara dalam suatu negara sangat penting. Statusnya terkait dengan hak dan kewajiban yang dimiliki sebagai warga negara. Perbedaan status atau kedudukan warga negara sangat berpengaruh terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki, baik mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, maupun HANKAM. Berikut dijabarkan mengenai kedudukan warga negara. Yang pertama yaitu dengan memiliki status warga negara, maka orang akan memiliki hubungan dengan negara. Hubungan itu berwujud status sebagai warga negara, peran sebagai warga negara, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dan yang kedua sebagai warga negara, maka ia memiliki hubungan timbal balik yang sederajat dengan negaranya. Yang ketiga, secara teori, status warga negara meliputi status pasif, aktif, negatif, dan juga positif. Yang keempat, role atau peran. Warga negara juga meliputi peran aktif, pasif, negatif, dan juga positif. Baik, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.